Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu keadaan pertama sudah. Keadaan kedua adalah idza kana bainal warasatul aksaru min sahibil furud. Jadi keadaan di mana ahli waris itu yang mempunyai bagian tertentu itu lebih dari satu. Lebih dari satu, ya bisa dua atau lebih lah. Jadi keadaan kedua yang mempunyai bagian tertentu atau ashabul furud, kita sebut ashabul furud. Nah, ashabul furud ini yang mempunyai bagian tertentu gitu ya. Tadi yang punya bagian tertentu ini sama dengan ashabul furudnya dua atau lebih. Ya. Contohnya begini. Maka dengan ini tadi yang ke satu belum ya. Maka kita langsung asal masalahnya fayakunu maqamus kasru li furudihi huwa aslul masalah. Oh ya, yang pertama tadi belum selesai. Jadi asal masalahnya diambil dari pembaginya. Kalau ini seperempat, berarti 4 ini menjadi asal masalah. 4 menjadi asal masalah ini. Taudih aslul masalah arba'atun ashamu. Jadi asal masalahnya adalah 4 bagian ini. Ini ya, ini 4 asal masalah. Oke, bisa diikuti ya. Nah, sekarang keadaan kedua. Keadaan kedua adalah ketika yang ashabul furud itu lebih dari 2 atau lebih. Maka bagaimana? Itu ya. Fayakunu, maka kita menggunakan kelipatan persekutuan terkecil. Ini kan? 5 qomatu kasur furuduhum huwa aslul masalah. Untuk dijadikan perkalian yang tadi, hasil perkalian kelipatan persekutuan terkecil ini menjadi asal masalah. Ya kan? Misal, ini misalnya kita langsung baca di sini aja. Meninggal, yang ditinggalkan adalah zauj, suami, kebagiannya 1/4 karena ada ibn, karena ada anak. Kemudian ada ibu bagiannya 1/6. Ya kan? Nah, anak asobah 1/4, 1/6. Terus asal masalahnya berapa? Ini ada 4, ada 6. Berarti kita ambil 12. KPK-nya 12. 4 dengan 6. Kelipatan persekutuan terkecilnya 12. Ini asal masalahnya 12. Aslul masalah kelipatan persekutuan terkecil diadadi 4 kali 6. 4 kali 6, 12. 4 dan 6, bukan 4 kali 6 ya. 4 dan 6 nih 12. Gitu. Nah, ini menjadi seperti ini. Jadi asal masalahnya jadi 12. Maka ini 1/4 dari 12 jadi 3. 1/6 dari 12 adalah 2. Ya kan? Kemudian asobahnya kebagian 7. Ini keadaan kedua. Jadi asal masalahnya adalah KPK-nya. Ini harusnya ada tulisan asal masalahnya gitu ya. Asal masalahnya adalah KPK-nya. Kita pindahin dulu ke bawah. Jadi ini ya, kita tulis saja deh. Asal masalah KPK. Ketiga, kalau ini asal masalahnya yang pertama, ya sudah pembaginya saja. Keadaan ketiga adalah itlam yakun bainal warosati sohibul furud. Jika tidak ada sohibul furud di antara ini, tidak ada ashabul furud. Jadi semua asobah. Maka asal masalahnya gimana? Ini asal masalah. Ya. Fayakunu adadu ru'usul asobatu huwa aslul masalah. Jadi jumlah
jumlah orang yang dapat asobah itu berapa orang. Tentunya nanti kalau ada laki-laki perempuan, laki-laki punya 2 porsi, perempuan punya 1 porsi. Jadi asal masalahnya jumlah porsi. Jadi jumlah porsi aja, karena kalau laki-laki 2 porsi, perempuan 1 porsi, ya kan? Nah, itu ru'usahum, adaduhum. Jadi jumlah porsi ru'usahum itu adalah jumlah asal masalah. Contohnya ada anak semua, ini anak laki-laki semua, ibnun, ada 5 ibnun, dia asobah, ya udah asal masalahnya 5, masing-masing dapat 1. Oke, nanti kalau ibnun ada bintun, ada ibnun 2, bintun 1. Asal masalahnya berapa? Ibnunnya ini 1 sebenarnya, ibnun 1, bintun 1. Nah, dia punya 2 porsi, ini punya 1 porsi, berarti asal masalahnya ada 3 porsi. Oke, ibnun 1 punya 2 porsi, ini punya, berarti asal masalahnya 3. Oke, itu ya keadaan ketiga. Ini contoh lain, ada ini mah udah gabungan. Ini tamrinat mahlulah ma'asyahir. Ini contoh, ini latihan. Latihan kita skip dulu ya, latihan ya. Nanti Anda silahkan latihan. Ini Anda gunakan latihan. Jadi di video tutorial ini kita nggak bahas latihan, tapi Anda coba ini latihan. Nanti latihan Anda tulis sebagai latihan dan ditulis di laporan dalam soal menyimak. Ini latihan saya serahkan ke Anda. Ini misal kedua ya, Anda bahas. Kemudian misal ketiga, contoh keempat ya. Ini cara mencari asal masalah. Oke, ada 4 contoh. Contoh kelima, 6, 7, 8. Nah, ada 8 contoh. Anda silakan bahas untuk mencari asal masalah. Mulah atau muhimmah, ada ringkasan yang penting, ada hal-hal penting ya. Inda tahdid silatul warisun yajibu mura'atun antakuna an-nisbatu fi dzalika ila mutawaffiya khusron ya. Fala nansabu warasan ila warisu akhar mutlaqan lianna dzalika yusabbabu irbakan fi tasawwuri wa khattan fi nata iji ya. Jadi dalam menentukan silah hubungan waris wajib kita yajibu mura'atan antakunu nasbun fi dzalika ila mutawaffa. Jadi kita harus tahu dulu bagian masing-masing ya. Bagian masing-masing ahli waris gitu. Jadi dalam penentuan ahli waris di sini dalam catatan yang penting mulahatatul muhimmah, important note tadi ya. Itu bahwa hubungan antara mayit dengan yang ahli waris itu sangat penting. Jangan sampai kita salah sebut, misalnya menyebut istri menjadi ibu karena oh itu ibunya anak-anak. Kan suka gitu ya, suami manggil istrinya bu sini, manggil papa, manggil suaminya papa, bapak. Nah ini panggilan relatif ini harus tepat, semuanya diacu pada mayit. Itu di sini catatan ini maksudnya begitu ya. Jadi kenapa? Karena konsentrasi pada nanti hubungan itu menentukan bagian. Nah itu ya catatannya, itu bagian pertama. Nanti kita lanjutkan bagian kedua.